Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang berbahagia, para mahasiswa yang Bapak muliakan, seperti yang sudah dijanjikan bahwa ringkasan perkuliahan perencanaan sistem pembelajaran PAI akan Bapak sampaikan dengan sarana teknologi yang ada. Baik, kita langsung saja. Jadi mata kuliah kita perencanaan sistem pembelajaran PAI. Yang pertama itu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah penentuan lebih dahulu terhadap tujuan yang harus dicapai dan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang yang diharapkan dalam pencapaian tujuan-tujuan dengan menggunakan alat-alat yang tersedia. Perencanaan adalah sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan cara-cara dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan juga berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan, mengingat perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan kemana harus pergi dan mengidentifikasikan persyaratan yang diperlukan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, itu pengertian perencanaan. Kemudian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sistema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian atau komponen atau elemen atau unsur yang saling berhubungan dengan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sederhananya, sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen atau unsur atau bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Kemudian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Perencanaan sistem pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar, berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berubah tingkah yang disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran juga bisa diartikan. Arti yang lain adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran.
Kemudian secara tekstual, istilah pembelajaran tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1, yaitu bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang bersumber dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi itu pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah proses interaksi hubungan saling antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian PAI, perencanaan sistem pembelajaran PAI. Nah, apa itu PAI? PAI adalah pendidikan agama Islam. Diartikan mendidik atau mengajar agama Islam. Jadi PAI di sini adalah pendidikan agama Islam. Diartikan mendidik atau mengajar agama Islam. Maksudnya PAI dalam mata kuliah ini meliputi mengajar fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan SKI. Jadi perencanaan sistem pembelajaran PAI. Nah, PAI itu adalah mata pelajaran. Nah, kemudian digabung jadi satu, perencanaan sistem pembelajaran PAI. Perencanaan sistem pembelajaran PAI adalah suatu pemikiran. Nah, kalau yang tadi perkataan kita jelaskan, yang ini keseluruhan. Perencanaan sistem pembelajaran PAI adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran, yaitu pelaksanaan perencanaan, penilaian dalam rangka mengatasi tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem PAI. Sederhananya, sistem pembelajaran PAI adalah atau perencanaan sistem pembelajaran PAI adalah kumpulan dari komponen PAI yang meliputi materi, tujuan, metode, media, dan evaluasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Jadi perencanaan sistem pembelajaran PAI itu adalah merencanakan komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu terdiri dari materi, tujuan, metode, media, dan evaluasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, itu pengertian mata kuliah kita, perencanaan sistem pembelajaran PAI. Baik, kita lanjut. Sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan agama Islam bisa dibedakan menjadi dua model. Model idealistik dan model pragmatis. Yang pertama, model idealistik adalah model yang lebih mengutamakan penggalian sistem pendidikan Islam dari ajaran dasar, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, model pragmatis adalah model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya atau formulasi sistem pendidikan Islam diambil dari sistem pendidikan kontemporer yang telah mapan. Nah, jadi sistem pendidikan Islam itu bisa dibedakan menjadi dua model. Nah, sistem pendidikan Islam yang pertama bisa idealistik dan pragmatis. Idealistik itu tadi mencari, mengambil pola atau model atau mengutamakan penggaliannya itu, pengambilan sistem, penggalian sistemnya itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Sementara yang pragmatis itu yang praktis istilah kitanya, itu mengambil dari sistem pendidikan kekinian atau kontemporer yang telah mapan. Misalkan ada contoh, kita tiru bagaimana bagusnya dan seterusnya. Baik,
Kemudian kita masuk ke pendekatan sistem dalam pendidikan. Pendekatan sistem pada mulanya digunakan di bidang teknik mesin, engineering, untuk merancang sistem-sistem elektronik, mekanik, dan militer. Nah, kemudian pendekatan sistem melibatkan sistem manusia mesin dan selanjutnya dilaksanakan dalam bidang keorganisasian dan manajemen. Pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960 mulai diterapkan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan di final test, kapan sistem digunakan dalam dunia pendidikan? Atau kapan pendekatan sistem digunakan dalam dunia pendidikan? Maka jawabannya pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960. Jadi lawas benar sudah. Pendekatan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran bukan saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sesuai dengan perkembangan psikologis belajar sistematik yang dilandasi dengan prinsip-prinsip psikologis behavioristik dan humanistik. Aspek-aspek pendekatan sistem pembelajaran meliputi filosofis dan aspek proses. Aspek filosofis ialah pandangan hidup yang melandasi sikap si perancang sistem yang terarah pada kenyataan. Sedangkan aspek proses ialah suatu proses dan suatu perangkat alat konseptual. Baik, kita lanjutkan. Pola pendekatan sistem pembelajaran setidaknya melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan kalau merumuskan masalah. Yang kedua, analisis kebutuhan untuk mentransformasikan menjadi tujuan pembelajaran atau analisis masalah. Yang ketiga, merancang metode dan materi pembelajaran atau pengembangan suatu pemecahan. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran eksperimental. Dan yang kelima, menilai dan merevisi. Nah, itu pola pendekatan sistem pembelajaran. Dalam pendekatan sistem pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen pembelajaran. Jadi setiap komponen itu penting, tidak ada yang kada penting, penting semuanya. Pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena satu sama lainnya saling mendukung. Jadi kada bisa berdiri sendiri komponen-komponen itu. Komponen-komponen tersebut dapat menunjang kualitas pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Apa itu komponen-komponennya? Yang pertama ada siswa, ada guru, ada tujuan, materi, metode, sarana atau alat, evaluasi, dan lingkungan atau konteks. Ini bisa juga masuk dalam komponen pembelajaran. Tapi ini lebih luas. Sebenarnya ini masuk dalam komponen pendidikan. Kalau komponen pembelajaran, kalau sudah diartikan pembelajaran dalam pengertian yang sempit, itu hanya 5 tadi. Yang pertama materi, kemudian tujuan, metode, media, dan evaluasi. Nah, tapi kalau pembelajaran dalam pengertian yang lebih luas, ini di situ ada siswa, ada guru, ada sarana, ada lingkungan, ada konteks, lingkungan atau konteks. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri, namun dalam berproses di kesatuan sistem mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kedelapan komponen tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Misalnya, pengajaran tidak dapat dilakukan di ruang yang tidak jelas
tanpa ada siswa, tanpa tujuan, tanpa bahan ajar. Jadi komponen-komponen itu saling tergantung, saling terikat. Meskipun mereka satu dan lainnya itu berdiri sendiri, tapi dalam actionnya mereka itu saling terkait, tidak bisa terlepas karena satu dan lainnya itu saling membutuhkan untuk mencapai tujuan. Misalnya ada guru, ada materi, ada tujuan, tapi kadang ada cara mengajarnya, metode mengajarnya berdiaman misalnya. Nah, ada mungkin terjadi proses pembelajaran. Nah, baik para mahasiswa dan mahasiswi, sampai di situ dulu ringkasan ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah hilap. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.